Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang mengikutinya dengan benar sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam sebuah majelis ilmu di Jumat malam Sabtu yang sebetulnya ini merupakan jadwal Ustadz Hidayatullah. Namun qaddarallahu ma syafa'al, beliau berhalangan untuk hadir. Ya, beliau tertimpa musibah, ya. Ibunda beliau tadi sebelum asar Allah Subhanahu wa taala panggil. Ibu beliau wafat di Palembang sebelum asar tadi. Mari kita doakan semoga ibunda beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal solehnya, dan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berharap, ya, Ustaz Hidayat sebagai anak beliau adalah sebagai investasi terbaik yang beliau punya. Semoga setiap ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua itu merupakan ladang pahala untuk ibunda beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima semua amal-amal soleh kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini juga kami mengingatkan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan ajal. Setiap yang bernyawa tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal sakit, tidak mengenal tanpa sakit. Ya, kalau sudah datang ajalnya maka datang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya maka tidak ada yang dapat memajukan barang sedetik ataupun memundurkan walau sedetik, ya. Walaupun kita berlindung di dalam benteng yang kokoh, walaupun kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita bersembunyi di atas kerajaan benteng yang sangat kokoh, kematian itu pun tetap akan menjumpai kita, ya. Sejauh manapun kita pergi, kematian itu akan mendatangi kita. Perkaranya bukan masalah mati itu datang atau tidak. Perkaranya apa yang kita persiapkan untuk kematian. Setiap kita akan mati. Pertanyaannya apa yang kita persiapkan untuk kematian. Itu yang harus kita koreksi setiap hari. Perjalanan kita begitu panjang, tak ada habisnya. Setelah kematian itu datang, maka tidak ada lagi habisnya. Kehidupan sejati baru saja dimulai. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka itu awal dari kehidupan panjangnya. Maka tidak ada lagi kematian setelah ini, ya. Cukup sekali mati, ya. Inilah kematian kita di dunia, kemudian kita akan dibangkitkan dan tidak ada lagi kematian. Maka beruntunglah orang yang telah memanfaatkan semua umurnya untuk melakukan amal kebaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita, istiqomahkan kita sehingga kita mati dalam keadaan muslim. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika ajal itu datang menemui kita, Allah gerakkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Kematian yang indah itulah yang kita inginkan. Nabi SAW juga bersabda, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita melihat kebiasaan kita. Apakah kebiasaan kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam amal soleh,
Kalau kebiasaan kita adalah ketaatan, kebaikan, amal soleh, kita berharap kita mati dalam ketaatan, kebaikan, amal soleh. Namun kalau kehidupan kita selama ini kita isi dengan lalai, bahkan dengan maksiat, kita takut nanti ketika kita mati Allah wafatkan dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengingat momen yang tepat ya untuk memutus semua angan-angan dunia adalah dengan mengingat kematian. Kata Nabi Muhammad SAW, aksiru zikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadzimil ladzat, penghancur kelezatan, yaitu kematian. Maka apa yang kita cari di dunia ini? Obsesi kita tentang dunia apa? Akhir dari obsesi kehidupan dunia kita adalah tanah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyani min zahab labtagha salisan." Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah penuh dengan emas, dia punya dua lembah penuh dengan emas, labtagha salisan, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga, dan dia ingin memenuhi lagi lembah yang ketiga itu dengan emas. Wala yamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang dapat memuaskan hawa nafsunya itu kecuali tanah telah masuk ke dalam mulutnya, artinya kematian. Maka mari kita ingat kematian ini ya, agar kita betul-betul mencari akhirat, bukan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Walad darul akhirata lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati. Maka mari kita tinggalkan ya, kesenangan, kebahagiaan dunia yang menipu ini. Apalagi kesenangan, kebahagiaan itu kita bangun di atas kemaksiatan. Ya, itu semua adalah hal yang menipu. Lebih baik kita bersabar dalam ketaatan walaupun terasa sangat berat, walaupun terasa sangat membosankan. Tidaklah kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kalau seandainya kita bandingkan semua hidup kita diberi jatah 60 tahun, 70 tahun misalnya kita hidup di dunia, bandingkan dengan satu hari saja di akhirat, maka itu hanya sebanding 2-3 jam saja. Karena umur kita di dunia anggap 70 tahun, bandingkan dengan satu hari di akhirat, yang mana satu hari di akhirat adalah 1000 tahun. Maka kehidupan kita di dunia dibandingkan satu hari, bukan semua akhirat, karena akhirat tidak ada batasnya, satu hari saja. Maka kehidupan di dunia kita ini hanya 2-3 jam saja. Maka pintar-pintarlah kita mengelola kehidupan kita. Harta yang sejati adalah harta yang kita infakkan. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang mengatakan mali mali, seorang hamba mengatakan hartaku hartaku, padahal harta sejati yang dia miliki adalah pakaian yang dia pakai sampai usang, makanan yang dia makan, yang ia masukkan ke dalam mulutnya, dan harta yang ia sedekahkan, itulah harta sejatinya. Jadi kalau kita ingin mengejar harta, makin banyak kita mengejar, makin banyak kita keluarkan, itulah sejatinya harta kita. Karena kalau kita meninggal, kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya seorang anak Adam itu meninggal, maka mengikuti ke dalam kuburnya atau mengikuti ke pemakamannya 3 hal. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Maka 2 di antara itu pulang, cuman 1 yang tertinggal. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Secinta apapun seorang suami kepada istrinya, saat istrinya sudah ditimbun dengan tanah, dia tidak akan mau masuk. Bahkan orang-orang akan mencegahnya untuk tidur di sana. Secinta apapun seorang istri kepada suaminya, dia tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke dalam liang lahat bersama suaminya. Begitupun ayah, begitupun ibu, begitupun anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah bisa. Yang dapat menemani hanya amal kita. Maka perbaiki amal kita. Sebaik mungkin kita memperbaiki amal kita, dengan kita berharap amal kita adalah amal yang baik. Kemudian pada kesempatan kali ini juga ya, kita berusaha untuk ya membantu ya, karena kesedihan, kedukaan yang dialami oleh saudara kita, apalagi itu adalah guru kita, maka kita juga merasakan kesedihan tersebut. Kita berusaha untuk memberikan bantuan ya semaksimal yang kita bisa ya. Bagi siapa yang bisa hadir untuk bertakziah langsung pada beliau, dipersilakan. Ya, rumah dukanya ada di Palembang, di perumahan Talang Jambi 1 ya, di daerah Talang Jambi. Silakan bagi yang ingin ke Palembang mungkin besok atau hari Ahad ya, atau yang ingin memberikan bantuan berupa materi, silakan dapat menghubungi Kak Nusi. Silakan dapat menghubungi Kak Nusi. Nah, semoga ini bentuk kita mencintai karena Allah
ya, kita mencintai guru kita mencintai beliau, ya, kita mencintai beliau dengan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha yang membahagiakan beliau, ya, membesarkan hati beliau. Nanti ketika, ya, beliau sudah ada lagi bersama kita berikan doa terbaik, ya, untuk beliau, ya. Kita berikan, ya, bahwasanya kita juga turut bersedih, kita doakan semoga ibunda beliau diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan bangunan, menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan bagai seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya juga merasakan demam dan tidak bisa tidur. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab adab, dari kitab Minhajul Muslim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas adab sesama muslim pada poin ke-12. Kita telah membahas sampai ke poin ke-12. Yaitu kita dilarang untuk menggunjing sesama muslim. Kita dilarang untuk menggunjing sesama muslim. Dilarang menggunjing, dilarang menjelekkan, dilarang mengolok-olok, dan dilarang juga memberikan panggilan-panggilan yang jelek. Ya. Karena banyak di antara kita, ya, masih terbawa, ya, maka kita ganti. Mungkin dahulu kita memanggil teman kita, mohon maaf, dengan panggilan black misalnya, atau yang lain, ya, kempot atau apa dan lain sebagainya, maka kita rubah dengan panggilan yang indah. Nabi SAW mengganti nama-nama para sahabat yang jelek dengan nama yang indah, yang bagus. Dan ini merupakan hal yang terpuji. Kalau seandainya nama aslinya tidak enak kita panggil, ya kita panggil, kita izin. Bagaimana kalau saya memanggil kamu dengan nama yang lebih baik? Dan nama yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah, Abdurrahman, ya. Panggil dengan Abdullah atau Abdurrahman atau nama-nama yang lain yang mengandung makna yang baik, ya. Kemudian yang ke-13 dari adab sesama muslim adalah kita dilarang mencela, mencaci maki, ya, sesama muslim dengan alasan apapun, ya, baik dia masih hidup ataupun telah meninggal. Baik dia masih hidup apalagi sudah meninggal. Ya. Makanya salah satu adab ketika kita mendapati jenazah seorang mukmin, seorang muslim, maka kita dilarang untuk berkata-kata kecuali kebaikan. Seorang yang meninggal pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan, pasti, karena dia manusia. Kalau manusia pasti ada keburukannya. Nah, maka kita yang hadir saat jenazah itu ada, maka hendaklah kita tidak berbicara kecuali kebaikan. Ya. Nauzubillahi min dzalik, di zaman kita sekarang ketika ada yang meninggal, ya, teman-temannya datang berkumpul yang diceritakan keburukannya sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, pernah suatu ketika waktu ana masih tinggal di suatu tempat, ya, ada yang meninggal, ana hadir, ternyata teman-temannya lagi duduk tertawa membicarakan, ya, hal-hal bodoh yang pernah dilakukan yang meninggal. Ini tidak patut. Ya, kita bertakziah untuk meringankan kesedihan orang yang ditinggalkan, ahlu musibah. Bahkan ketika kita datang, kita memperolok-olok yang telah meninggal. Kalau dia masih hidup, kita masih bisa meminta maaf. Kalau dia telah meninggal, ini yang sulit. Ini yang sulit. Maka kita dilarang untuk mencaci, ya, seorang muslim, baik dia masih hidup apalagi sudah meninggal. Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah perbuatan, ya, kekufuran, adalah kekafiran. Begitu juga Nabi SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtadda alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Jangan pernah seseorang menuduh seseorang bahwasanya dia adalah orang fasik ataupun orang kafir, karena bisa jadi hal tersebut kembali pada dirinya kalau hal itu tidak terbukti. Kalau kita mengatakan si A fasik, si A kafir, kalau si A tidak fasik, tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada kita. Maka sejatinya kita yang fasik, kita yang
yang kafir. Maka kita dilarang. Dilarang. Makanya dalam agama kita hendaklah menahan lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau kita tidak tahu pembahasan yang baik, diam lebih baik. Dan itulah disebut dengan diam emas. Bukan diam ketika maksiat terjadi. Diam ketika maksiat terjadi menunjukkan kelemahan iman kita. Kalau ada kemaksiat kita pungkiri. Ya, kalau kita punya kuasa dengan kekuasaan kita, kalau tidak bisa dengan lisan kita, kalau tidak bisa juga kita takut, maka itu adalah tanda iman kita lemah dan kita wajib memungkiri dengan hati kita. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Na'am al-mutasabbani maqala." Orang yang saling mencaci itu, ya, itu menjadi apa yang mereka katakan. Fa'alal badi minhuma hatta yabtadiyal mazlum. Nah, dua orang yang saling mencaci adalah apa yang mereka katakan. Saling mencaci, apa yang mereka katakan. Yang salah adalah yang memulai di antara mereka hingga yang terzalimi ikut menyerang pula. Maka dilarang kita untuk saling mencela, mencaci. Kalau seandainya ada orang yang mencaci kita, hendaklah kita mengatakan takutlah kepada Allah. Cukup. Jangan kita layani. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan kalau engkau mencaci saya, maka itu bukan kebaikan bagi saya. Kamu sedang transfer pahala dengan saya. Maka jangan dibalas. Nabi SAW pernah didoakan keburukan dari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini, salah satu sifat orang Yahudi adalah merubah kalimat dari tempat asalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuharrifunal kalima am mawadhihi. Sifat orang Yahudi itu merubah kata dari kata aslinya. Contoh, ketika mereka diperintahkan masuk ke ke Palestina, mereka diperintahkan untuk mengatakan hittotun. Mereka diperintahkan mengucapkan hittotun. Tapi mereka rubah mengatakan hintotun. Ditambah huruf nun, hintotun. Mereka suka merubah. Begitu juga ketika salam. Ketika kita salam, kita tahu yang kita ucapkan assalamu alaikum. Tapi orang Yahudi merubah kalimat tersebut. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, assalamu alaikum, artinya kematian atasmu wahai Muhammad. Ini kan mencela. Tapi Nabi SAW apakah membalas mencela dengan kalimat yang sama? Enggak. Nabi SAW mengatakan alaika. Kalimat yang begitu halus tapi maknanya sama. Assalamu alaika ya Muhammad, assalamu alaika wahai Muhammad, kematian atasmu. Maka Nabi pun menjawab alaika. Ini merupakan kesantun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendengar ucapan itu tidak rela. Suaminya, apalagi ini adalah Nabi, bukan hanya sekedar suami. Andai itu hanya suami pun dia pasti marah. Tapi ini bukan hanya suami, Nabi, Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu taala pun marah. Aisyah mengatakan assalamu alayka wa la'nah. Bagi kalian kematian dan juga laknat Allah. Kalian merupakan adalah saudara kera dan babi. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha marah. Maka Nabi SAW mendengar Aisyah mengucapkan hal tersebut, mahlan ya Aisyah, sabar, hendak begitu, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, tidakkah kau dengar apa yang mereka katakan? Ya, aku dengar. Kenapa engkau tak membalas? Aku telah membalasnya. Apa yang kau ucapkan? Alaika, atasmu juga. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka doakan untukku tidak akan Allah kabulkan, sedangkan apa yang aku doakan untuk mereka, Allah kabulkan. Lihat bagaimana elegannya Nabi SAW menghadapi orang yang mencela. Harusnya juga kita begitu. Hendaklah kita tetap tenang ketika kita digunjing, digugat, tetap tenang. Kalau mau lebih hebat lagi, baca kisah Jurej. Jurej ya adalah orang-orang sebelum, atau salah satu orang dari kalangan Bani Israel. Jurej adalah ahli ibadah. Jurej ya pernah waktu suatu hari dia sholat, namun ibunya memanggil. Ketika ibunya memanggil, dia bingung memilih sholat atau menyambut panggilan ibunya. Karena kalau menyambut panggilan ibunya batal sholatnya. Dia bingung. Akhirnya panggilan pertama lewat.
karena dia masih mikir. Panggilan kedua lewat lagi karena dia masih mikir. Panggilan ketiga masih mikir lagi. Sampai akhirnya ibunya mendoakan sesuatu yang buruk untuk Jurayj. Kata Jurayj, dia merasa salah. Maka kisah selanjutnya adalah Jurayj ini punya tempat ibadah, namanya Sauma'ah, tempat ibadah khusus untuk Jurayj beribadah di sana. Seperti rumah panggung, di bawahnya ada celah untuk orang dapat berteduh di bawahnya. Nah, biasanya ada seorang penggembala kambing yang lewat di sana. Suatu hari ada seorang wanita yang ingin menggoda Jurayj, menggoda Jurayj. Tapi Jurayj namanya ahli ibadah ndak noleh kepada wanita. Akhirnya wanita ini sakit hati, marah. Ketika dia turun dari tempat ibadah tersebut, dia mendapati ada seorang penggembala kambing. Maka terfikirlah pikiran yang jahat dari wanita tersebut. Dia meminta kepada penggembala kambing tersebut untuk menzinainya, menggaulinya. Akhirnya wanita tersebut hamil. Dan dia katakan yang melakukan ini adalah Jurayj. Maka ketika melahirkan, seorang pun mengutuk perbuatan wanita tersebut. Dari zaman dahulu, Pak, kalau wanita melahirkan anak sebelum menikah dikutuk oleh masyarakat. Cuman zaman kita sekarang menjadi hal yang lumrah, itu tidak boleh. Jangan sampai hilang. Harus kita kutuk juga, tidak boleh itu. Ya biar zina ini berhenti. Tapi kalau kita biarkan, tidak. Kita harus sadarkan, tidak boleh itu. Bila perlu kita usir dari kampung kita. Ya. Jadi jangan menganggap itu adalah hal yang lumrah. Itu tidak lumrah. Kalau dia lahir sebelum punya suaminya, usir dari kampung kita. Karena itu penyakit. Jangan dikira penyakit COVID-19 ini datang bukan karena dosa. Ini karena dosa. Salah satunya adalah perbuatan nista, perbuatan zina. Ya, lebih ngeri daripada perbuatan zina, perbuatan homo, lesbian. Ya, kalau kita dapati orang seperti itu, kita usir. Ya, kita usir. Ada orang yang seperti laki tapi kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki, kita ingatkan. Kalau tidak bisa keluar. Ya, karena sekarang kita berperang dengan LGBT itu. Dikatakan ini adalah hak azazi. Mana hak azazi? Ini merusak hak azazi. Kalau kita katakan itu hak azazi, oke, kita ikuti hak azazi. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Lantas semua orang berubah menjadi sukanya ke laki-laki. Semua orang suka sama perempuan. Dapat dihitung waktu bumi ini akan selesai. Tidak ada lagi. Yang akan mengisi bumi ini ada binatang. Apakah itu hak azazi? Tidak ada hak azazi. Pikir dengan pikiran yang jernih. Hati yang sesuai fitrah akan menolak hal tersebut. Hanya orang-orang yang hatinya telah sakit yang mengatakan LGBT itu hak azazi. Tidak ada hak azazi. Namun sayangnya kita berperang dengan dunia, Pak. Bukan hanya dengan sekelompok, dunia yang kita perangi ini. Maka hendaklah kita menjadi muslim yang kuat. Seruan LGBT ini bukan seruan biasa-biasa. Ya, banyak sekali di film, dimanapun, di iklan, di semua, di media sosial, di pelang-pelang, di foto-foto, semua mereka berdakwah dengan itu. Ya, kemarin saja ketika ada event olahraga internasional, itu ada yang pakai benderanya yang menunjukkan bahwasanya LGBT. Digugat oleh sebagian negara lain membela. Akhirnya menang yang membela. Bayangkan, yang membela kejelekan menang. Yang membela kejelekan menang. Maka hati-hati, jaga betul anak-anak kita. Jaga betul anak-anak kita. Lebih baik kita waspada, Pak, hati-hati daripada kita telah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau anak kita terlalu dekat dengan teman laki-lakinya, ingat, kasih tahu batasannya. Karena kita khawatir sudah melewati batas. Begitu juga lah perempuan. Maka jangan pernah suruh anak kita mandi satu kamar mandi, tidur satu selimut, ganti baju saling lihat. Enggak. Jangan sampai kita biarkan. Itu hal yang sangat sensitif, enggak boleh lagi. Dan ajarkan kepada anak kita rasa malu. Ajarkan anak kita rasa malu. Dan kalau kita ajarkan rasa malu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jaga, dan pelecehan seksual pun akan menjadi lebih minim lagi. Jadi jangan pernah kita mencela muslim yang satu dengan muslim yang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tasubbul amwata, jangan kalian sekali-kali mencegah orang yang mencela, mencaci orang yang telah meninggal.
fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sejatinya mereka telah selesai hanya menanti apa yang telah mereka perbuat. Telah selesai, habis. Sekarang mereka telah menanti apa yang telah mereka perbuat. Jangan dicaci lagi. Jangan dicaci lagi. Untuk apa mencacinya? Kita mencacinya, dia tidak bisa bertaubat lagi. Ya. Yang penting kita, kalau dia muslim, kita doakan ampunan untuknya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Kita doakan. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ya. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan minal kabairi syatmur rajuli walidayh. Dari dosa-dosa besar adalah seseorang mencaci maki bapaknya. Maka para sahabat pun aneh, qalu wa hal yastumur rajul walidayh? Memang ada orang yang berani mencela bapaknya. Zaman Nabi, Pak, ini suatu yang aneh, Pak. Para sahabat heran, memang ada ya Rasul, seseorang mencela bapaknya sendiri. Bakal jahiliyah pun tidak mencela bapaknya. Orang jahiliyah itu, sisa-sisa peninggalan jahiliyah adalah mereka berbangga dengan keturunan. Cuman di zaman kita, Pak, kita dapati orang dengan terang-terangan mencela bapaknya sendiri. Ini pengaruh dari kehidupan barat, Pak. Orang barat itu kalau udah lewat 18 tahun manggil bapaknya nama. Kalau bapaknya Michael, anaknya manggil Michael. Gitu. Apakah kita ingin menyentuh mereka? Enggak. Maka kita bentengi anak kita. Kalau anak kita kurang ajar, maka kita deteksi sejak dini. Belajar dari mana? Harus sopan, harus tunduk. Ya. Harus patuh, enggak boleh. Ada. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kata para sahabat, memang ada ya Rasulullah, ada orang yang mencela bapaknya. Kata Rasul, na'am, ada. Bagaimana bentuknya? Ya subbur rajulu abar rajuli. Seseorang mencela bapak seseorang. Contoh, si A mencela bapak si B, maka si B pun mencela bapak si A. Karena dia mencela bapaknya, dia mencela bapaknya juga. Maka ini disebut mencela bapak. Artinya sebagai penyebab bapak kita dicela. Makanya dalam Islam tidak boleh saling mencela. Bahkan sebetulnya kita boleh mencela Tuhan-Tuhan selain Allah, boleh. Karena memang itu berhak untuk kita cela. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela. Kenapa? Karena khawatirnya orang-orang kafir akan mencela Allah lebih jelek lagi. Maka kita ditahan, tidak boleh mencela. Ya. Misalnya ada Tuhan salah satu agama, ya berpakaian tidak lengkap, cuman pakai celana dalam, itu kan. Kita cela, ya harusnya kita cela, tapi tidak usah kita cela. Karena takutnya dia pun akan mencela Tuhan kita. Cuman kita mengajak saja berpikir, ya, bagaimana Tuhan penampilannya saja tidak sempurna, tidak layak gitu ya. Maka apakah hal tersebut pantas untuk dikatakan Tuhan? Ya, maka itu bukanlah Tuhan. Jadi kita tidak boleh mencaci, apalagi mencaci orang tua. Nah, sayangnya di anak-anak kita, ya, celaan atau guyonan atau mainan atau bulian yang paling enak dari zaman anak dulu kecil itu adalah mencela bapak. Dari dulu. Maka seseorang anak malu menyebut nama bapaknya. Disembunyikan nama bapaknya. Kenapa? Karena kalau ketahuan temannya dibuli-buli. Gitu. Kalau anak dulu tidak tahu istilah bully, baru sekarang saja namanya bully. Kalau dulu ya saling ejek. Kalau bahasa Palembangnya saling kato. Habis saling kato begoco, ya. Itu. Iya, Pak. Ya, itu salah satu bahwasanya kita cinta dengan bapak kita. Bapak kita dicela, marah kita kan. Nah, inilah yang kita jelaskan ke anak kita, tidak boleh mencela. Ya, bahkan dengan bangga kita katakan, misalnya namanya Muhammad bin Ahmad. Nama bapakku Ahmad. Bapakmu siapa? Ya, kita tidak saling mencela. Kalau anak kita dicela, kita katakan kepada anak kita, katakan kepada temanmu yang mencela, kamu ini lebih jelek dari orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah aja, ya, bangga dengan bapaknya. Kamu malah menjelek-jelekkan bapak. Ya. Bilang, jangan seperti itu, tidak boleh. Ini adalah hal-hal yang buruk dalam Islam, tidak boleh mencela. Jangan juga kita mengajarkan anak kita saling mencela. Inilah adab yang ke-13, jangan mencela, apalagi kepada orang yang telah wafat. Yang ke-14 dari adab kepada sesama muslim, alla yahsudahu au yazunna bihi su'an au yubridahu au yatajassasu alaihi. Tidak boleh kita hasad
kepada sesama muslim. Tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama muslim. Tidak boleh membenci sesama muslim. Bahkan tidak boleh memata-matai sesama muslim. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh memata-matai. Ya. Jadi kalau kita sudah kenal seorang muslim, sudah kita berikan husnuzon, berbaik sangka. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, janganlah engkau memberikan su'udzon, prasangka buruk, kalau masih ada celah bagi engkau untuk berprasangka baik. Contoh, ya, kaki kita diinjak oleh teman kita. Misalnya kita lagi baris berbaris, ya, kaki kita diinjak. Kita tahu, ya, dari gaya injakannya ini sengaja. Tapi masih ada kemungkinan dia nggak sengaja. Maka kita katakan dia nggak sengaja. Itu yang dimaksud. Kalau kita dapati pada hal tersebut masih ada kemungkinan, ya, untuk berbaik sangka, walaupun kecil, kita ambil yang kecil itu. Itu kata Umar bin Al-Khattab, ya. Jadi tidak boleh kita berburuk sangka, tidak boleh iri, tidak boleh hasad, ya. Penyakit yang paling banyak menghinggapi manusia ini adalah penyakit hasad. Dan ini adalah penyakit keturunan dari iblis. Iblis itu hasad kepada Adam alaihissalam. Yang memenangkan peperangan, yang menjadikan dunia damai adalah iblis. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah Adam alaihissalam? Maka iblis hasad. Lantas mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Pertanyaan, yang mengatakan api lebih baik dari tanah siapa? Ya, iblis sendiri. Dia orang yang mengatakan aku lebih hebat daripada si fulan, ya dia mewarisi apa yang dikatakan oleh iblis. Maka tidak boleh kita mengatakan kita lebih baik. Siapa yang mengatakan kita lebih baik? Tidak tahu kita siapa yang lebih baik. Makanya Allah mencela, wala tuzakku anfusakum, jangan engkau sucikan diri kalian, jangan kasih rekomendasi positif untuk diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanitaqa, huwa a'lamu bimanitaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Takwa itu perkara gaib, Pak. Karena takwa itu adanya di hati. Bisa jadi orang lebih banyak amalannya, tapi hatinya riya, dan tidak tahu. Dan kita juga tidak boleh mengatakan, oh dia banyak ibadah karena riya itu di hati, Pak. Bisa jadi dia sedekah, infak, ikhlas lillahi ta'ala, tidak tahu kita. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita bermudah-mudahan untuk hasad. Kalau orang hasad itu ada saja celah untuk mencela manusia. Dia bersedekah, pasti dia mau pamer gitu. Itu kalau sedekahnya banyak. Kalau sedekahnya kecil, kalau kecil mah harusnya nggak usah sedekah gitu kan. Pasti ada yang harus dikomentari. Harusnya enggak. Dan ini sifat merendahkan, ini adalah sifat munafik. Munafik itu kalau orang beriman datang untuk bersedekah banyak, dia katakan, wah ini orang mau pamer. Tapi kalau orang muslim datang membawa sedekah yang kecil, dia katakan Allah lebih kaya untuk apa? Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit seperti itu. Ya, artinya kalau sedikit nggak usah sedekah lah, ya, merendahkan saja. Nah, ini sifat-sifat orang munafik. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Hilangkan diri kita penyakit hasad. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad dari diri kita? Kalau kita sudah mendapat di dalam hati kita rasa tidak nyaman ketika orang mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, segera beli hadiah, Pak. Kasih hadiah kepada orang tersebut. Tiap kali muncul rasa, ini orang kemarin beli motor, ini beli motor lagi. Mulai itu langsung beli hadiah, kasih. Iya. Sampai dia bingung, kenapa dapat hadiah? Tidak apa-apa, ini hadiah buat antum ya. Ana cinta sama antum, sudah itu aja. Kalau datang lagi rasa itu, kasih hadiah lagi. Sampai kapan? Sampai hilang rasa itu. Itu caranya. Kalau kita ikuti, ya setan paling pandai untuk membisikkan kita. Maka harus dilawan. Itulah yang disebut dengan mujahadatun nafs, melawan diri. Kalau kita benci dengan orang, kita harus mencintainya. Kalau dia mukmin ya, Pak ya. Dia mukmin, dia muslim, kita cintai. Ya, agar hasad itu hilang. Dan penghuni surga tidak ada dalam dirinya hasad. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, berlatihlah sejak sekarang tidak ada rasa hasad. Tapi hasad itu pasti ada, Pak. Maka karena hasad itu pasti ada, kita lawan. Dan hasad paling tinggi, paling besar adalah hasad di antara penuntut ilmu. Hasad paling tinggi,
Hasad paling besar itu terjadi di antara para ustadz, para ulama. Ya, jadi jangan dikira, ya, ustadz ndak mungkin hasad dengan jamaahnya. Ustadz itu hasad dengan ustadz yang lain. Ya. Maka kita harus melatih diri. Salah satunya adalah dengan memuji ustadz yang lain, memberikan. Makanya dahulu para ulama itu kalau ditanya satu pertanyaan, dia tahu ada ustadz yang lain, ulama yang lain, dia katakan tanya ulama fulan. Ya, sampai yang bertanya itu bawa kertasnya itu muter-muter, Pak. Kalau ada 10 ustadz, ustadz satu ngomong tanya ustadz dua bilang tanya ustadz 3, sampai ustadz 10 kata ustadz 10 tanya ustadz 1. Ya, sampai ustadz 1, ustadz ini udah muter 10 kali ustadz. Oh ya sudah, baru dijawab. Itu salah satu cara untuk menghilangkan hasad. Ya. Dan salah satu tantangan adalah jumlah jamaah. Ya. Ketika ustadz A yang datang sedikit, tapi ketika ustadz B yang datang membludak. Ini hasad, Pak. Kalau tidak kita olah, maka kita olah. Dan yang paling berhak untuk mengelola sifat hasad adalah ustadz sendiri. Ya, dan orang yang berilmu, para penuntut ilmu juga. Kita lihat ini orang paling rajin datang kajian, itu mulai ada rasa hasad. Maka kita lawan. Hendak kita perbaiki hati kita. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan penyakit hasad ini. Maka hendaklah kita saling mencintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sejatinya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian memata-matai, dan jangan kalian juga menggunjing salah satu kalian dengan yang lain, yaitu menggibahnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laula istami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Ya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Ini kisah bahwasanya Nabi SAW pernah mendapat tuduhan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, ya, oleh orang-orang munafik. Ya, dahulu Nabi SAW dalam sebuah perjalanan, ini namanya hadisatul ifk, ya, peristiwa dusta, tuduhan yang paling dusta. Ini Nabi SAW pernah melakukan sebuah perjalanan, dibawalah, salah satu kebiasaan Nabi adalah mengajak istrinya. Jadi istri Nabi itu banyak, maka saat perjalanan diundi. Jadi boleh mengundi, Pak, asal undian bukan judi. Salah satu undian yang boleh adalah undian untuk siapa istri yang dibawa safar. Ustaz, gimana nama mengundi, istrinya cuma satu? Ya sudah, tidak usah diundi, langsung terambil, Pak, langsung diajak safar. Diundi kalau istrinya lebih dari satu. Kalau cuma satu ya jangan diundi. Maka Nabi pun mengundi. Ternyata yang didapat undian Aisyah radhiyallahu taala anha. Dahulu Aisyah masih muda, beratnya masih ringan. Maka Aisyah itu ditandu, Pak, ditandu, diangkat oleh beberapa sahabat, ditandu. Maka ketika perjalanan Nabi istirahat. Ketika Nabi istirahat, Aisyah radhiyallahu taala anha ada hajat, maka turun dari tandunya keluar. Ya. Dia keluar. Sudah Aisyah keluar, balik lagi. Orang-orang tahu Aisyah sudah balik lagi, tapi ketika dia di dalam tandu, dia melihat ada kalungnya atau gelangnya itu hilang. Maka dia turun lagi dari tandu tanpa memberitahu. Maka dia turun dari tandu, dia mencari. Semua sahabatnya memikul, dia tahu Aisyah sudah selesai dari buang hajatnya, maka dia angkat. Para sahabat tidak bisa membedakan tandu kosong dengan tandu berisi. Kenapa? Karena Aisyah masih muda belia saat itu, ya, masih remaja. Karena Nabi SAW mengintai Aisyah sangat muda belia. Maka rombongan pun jalan, tidak ada yang merasa Aisyah radhiyallahu taala tertinggal. Aisyah pun orang yang masih muda, maka mengatakan, wah, nanti Rasul pasti pulang. Jadi Aisyah tidak menyusul, karena kalau menyusul lebih besar resikonya perempuan menyusul. Maka Aisyah menunggu di sana. Saking lamanya menunggu, Aisyah radhiyallahu taala anha tertidur. Nah, Nabi SAW memiliki pasukan, salah satu pasukan ya diperintahkan paling ujung, ya, terakhir. Ya, karena dia memang orang yang suka tidur, ya, maka ditugaskan oleh Nabi SAW dia yang paling belakang untuk memungut kalau ada perbekalan yang jatuh. Maka ketika dia sampai di tempat tersebut, dia melihat dari kejauhan ada seperti burung gagak
Ini menunjukkan bahwasanya pakaian istri Nabi itu gelap seperti burung gagak. Ketika mendekat maka tersingkaplah wajah Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin pakai cadar, Pak. Tersingkap wajahnya. Yang keluar dari sahabat itu ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan ucapan tersebut Aisyah terbangun, langsung menutup wajahnya lagi. Sejak itu sahabat ini tidak mengatakan apa-apa. Berjalan, tidak pernah noleh kepada Aisyah, dia di depan, Aisyah di belakang, tidak pernah noleh kepada Aisyah sampai bertemu rombongan. Sampai di rombongan maka orang munafik mengatakan, apa kira-kira yang dilakukan oleh dua orang, satu laki satu perempuan, kalau bukan perbuatan yang nista? Maka isu pun tersebar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa orang-orang beriman itu ketika ada yang menyebarkan isu, mereka percaya, kenapa dia tidak berprasangka baik? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, "Laula istami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kenapa ketika kalian mendengar isu tersebut kalian tidak berprasangka baik? Itu Ummul Mukminin, tidak mungkin Ummul Mukminin melakukan hal yang keji. Itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin berani dengan istrinya Rasul. Kenapa kalian tidak berpikir seperti itu? Bahkan kalian memikir yang jelek. Ini ibrah untuk kita semua, Pak. Kalau ada hal yang masih kita dapat berprasangka baik, prasangka baik. Berprasangka baik. Jangan kita mudah-mudahan berprasangka buruk. Termasuk menuduh berzina, tidak boleh, Pak. Masuk laki-laki perempuan ke dalam kamar, kemudian dia keluar, wah itu berzina. Tidak tahu kita, Pak. Tidak boleh kita menuduh dia berzina. Tapi kita katakan dia telah melakukan perbuatan yang haram. Kenapa? Karena khalwat. Kata Nabi SAW, tidaklah dua orang, laki-laki perempuan berdua-duaan kecuali ketiganya adalah setan. Tapi tidak boleh kita mereka menuduh berzina. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menuduh orang berzina kecuali ada syahid, ada saksi 4 orang yang melihat bagaikan timba masuk ke dalam sumur. Dan itu tidak bisa diwakili oleh CCTV. Harus lihat langsung. Susah apa sulit? Ya, kalau ada 4 orang selesai, tidak jadi mereka. Artinya tidak boleh kita bermudah-mudahan berzina, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita, lebih baik tahan lisan kita untuk melakukan sebuah tuduhan. Dan ini merupakan adab kepada sesama muslim. Kita dengarkan azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahasadu, jangan saling hasad, wa la tanajashu, dan jangan saling melakukan jual beli najash. Ya, jual beli najas. Jual beli najas itu gimana? Ya. Jadi najas itu adalah seseorang jualan. Misalnya dia jualan air minum ini. Air minum dengan khasiat pH 10 atau pH 12 atau pH 14. Ya, siapa meminumnya insyaallah sehat misalnya kan. Nah, ana jual dengan harga 10.000. Maka temannya datang, temannya datang. Dia datang, "Oh, ana beli ini 15.000 ini." Maka sehingga membuat orang, wah, dia beli 15.000, berarti 10.000 murah. Padahal harga aslinya cuma 5.000. Nah, ini namanya bai' najas. Seseorang menawar, tujuannya bukan menawar tapi menaikkan harga. Itu udah temannya, udah janjian. Ya, dan ini paling banyak terjadi ketika orang ya dagang obat. Oh, beli, padahal itu bukan yang beli sejatinya. Habis dia beli, habis itu dibalikin lagi ya. Yang beli sejatinya kita, beli sejati itu kita. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW, karena itu termasuk zalim, menipu ya. Kecuali dia jual dengan harga yang normal ya, tidak boleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tabaghadu, dan jangan saling benci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Artinya tidak teguran, Pak, tidak boleh. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah seseorang membeli di atas jual beli temannya. Contoh, ana mau beli sama Pak Dedi motor misalnya, Honda Beat
Ya, ana sudah nego dengan Pak Dedi. Deal Honda Beat tahun 2020 second 14 juta. Datang orang lain, misalnya namanya Jackson. Ya, Jackson datang, bilang sama Pak Dedi, mau dijual motor ini berapa? 14 juta. Ana lah 15 juta. Ini tidak boleh. Sampai ana mengatakan tidak jadi atau Pak Dedi, tidak jadilah Ustaz. Ya, baru datanglah si Jackson nawar 15 juta, maka silakan. Ini yang dimaksud tidak boleh. Kalau lagi transaksi jual beli, lagi tawar menawar, tidak boleh kita menikung. Ya, tidak boleh. Apa salah satu tujuannya? Agar jangan sampai ada sifat marah, dengki, dongkol dengan orang ini. Orang ini udah deal 14 juta, dia 15 juta, ya pastilah Pak Dedi pilih yang 15 juta. Nah, maka Jackson ini merusak. Maka ana pasti ada rasa benci dengan Jackson. Ini orang apa-apaan sih? Kalau ana udah Pak Dedi nggak mau 14 juta, ya silakan. Dia mau masuk 15 juta mah nggak, silakan. Ya. Itu yang dimaksud, jangan membeli di atas jual beli saudaranya yang lain. Ataupun sebagai penjualnya. Ya, penjualnya datang namanya Michael, bilang ke ana, sudahlah itu 14 juta tahun 2020, motor ana 2021 start 10 juta. Nah, ya kecewa lah Pak Dedi, udah deal 12 juta, dia datang 2021 10 juta. Ya pastilah Ustadz pilih yang ini. Ya belum tentu Pak, ya belum tentu. Ternyata motornya habis kecelakaan, ya tentulah ana pilih motornya Pak Dedi, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, bahkan hendaklah kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini saudara. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabal hadis. Hati-hatilah kalian banyak berprasangka, karena banyaknya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Tidak boleh kita banyak berprasangka, Pak. Makanya ada suatu ucapan, iza zonanta fala tuhaqqiq. Kalau engkau berprasangka, jangan engkau pastikan. Sudah, itu hanya praduga saja. Tidak begitu. Kalau kita pastikan, oh iya, enggak, jangan. Kalau sudah ada zon, sudah kita tinggalkan. Sampai apa? Sampai terang, sampai ada dalilnya, sampai ada hujjahnya. Kalau enggak ada, sudah tinggalkan itu. Makanya kita diperintahkan untuk tabayyun, untuk tabayyun, untuk klarifikasi, untuk cross check, betul enggak info itu. Jangan sampai kita hanya isu, oh iya betul. Nah, kebanyakan kita terutama di zaman media sosial ini mudah mengiyakan. Oh ini kan dari akun Ustadz Fulan, kita enggak tahu akunnya dihack atau tidak kan? Jangan langsung percaya, tabayyun dulu. Ustadz ini benar antum yang mengatakan, oh bukan, tapi ada di akun antum, oh ternyata akunnya dihack. Gitu. Baru-baru ini contohnya di akunnya Ustadz Muhammad Ulin Nuha, ya, itu beliau jualan handphone, Pak. Handphone yang biasanya harga 5 juta tiba-tiba harganya 1,5 juta. Ustadz yang jual, kira-kira percaya nggak antum? Percaya kan? Enggak, jangan percaya, harus tabayyun. Hanya Ustadz, bener nggak di inbox akun itu? Iya betul, langsung beli aja. Jangan di akun itu, tapi tanya langsung via telepon, via WA atau via apa. Ustadz, antum jualan handphone? Jualan handphone? Enggak, kata gitu. Tapi itu di akun antum di Instagram, antum jualan handphone. Wallahu a'lam, mana enggak pernah buka Instagram lagi. Oh, berarti di hack gitu. Jadi jangan langsung percaya. Ustadznya enggak salah, tapi orang yang menyalahgunakan nama ustadz tersebut. Nah, adab yang ke-15 yang harus kita perhatikan sesama kaum muslimin adalah enggak boleh menipu sesama kaum muslimin. Tidak boleh menipu kepada sesama kaum muslimin, dan termasuk menipu adalah curang. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man hamala alaina silahan falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan golongan kami. Jadi menipu enggak boleh, Pak. Curang enggak boleh. Ya, enggak boleh curang. Salah satu bentuk curang itu orang jualan. Dia jualan buah. Yang bagus-bagus di atas, yang sudah jelek di bawah. Ini menipu, tidak boleh. Pernah suatu hari Umar bin Al-Khattab inspeksi pasar langsung. Jadi Umar bin Al-Khattab seorang khalifah itu inspeksi pasar. Ketika di pasar dia lihat jualannya dipegang yang bawah. Apa ini, kata Umar? Maka orang itu terdiam. Tidak boleh, harus terang-terangan. Makanya kalau jualan itu harus jujur, Pak.
diberitahu aibnya. Kalau memang ada yang bagus, ada yang nggak bagus, pilih beda harga. Jual mangga misalnya kita tahu mangga ini masih bagus, manis misalnya, maka bedakan harga. Ini 10.000, ini 7.000 misalnya gitu. Boleh, ya. Tapi juga banyak yang terjadi di pasar, di jalan-jalan itu pelangnya sekilo 10.000 2 kilo. Ya, atau 10.000 mangga manis 10.000, tapi di bawahnya kecil setengah kilo. Ya, ketika orang sudah stop, setengah kilo. Ya, kita sudah dalam hati 1 kilo, murah sekali nih mangga manis. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, harus jujur kita, harus jujur. Kalau memang setengah kilo besar-besar, setengah kilo 10.000 gitu. Ini 10.000 seakan-akan murah, tapi kecil di bawahnya per setengah kilo. Ini tidak boleh juga. Iya. Ya, karena kebanyakan orang kalau sudah berhenti segan untuk tidak beli. Ya, kecuali anak. Kalau anak udah berhenti nanya, oh tidak cocok ya, pergi. Kenapa? Karena jual beli itu harus antarodin, Pak. Harus ridho sama ridho. Kalau tidak ridho, tidak usah beli. Baik yang dagang ataupun yang jual. Termasuk kalau antum yang beli Ustadz nawar, antum jual motor tadi, Pak Dedi jual motor 12 juta. Ustadz nawar 7 juta, antum tidak ridho, jangan jual, Pak. Karena jual beli itu antarodin. Jangan kan antum, wah ini Ustadz, tidak boleh. Ya, begitu juga Ustadz. Ya, kalau Ustadz mau jual rumah harga 200 juta karena jamaah nawar 100 juta, kalau Ustadz tidak ridho jangan jual. Jangan Ustadznya, wah jamaah nanti jamaahnya nggak datang lagi ke kajian. Enggak. Jual beli itu urusan lain dengan datang kajian, karena jual beli antarodin. Ya, begitu. Tidak boleh kita saling mencurangi. Dan termasuk curang ini adalah praktek masuk pekerjaan dengan cara sogok. Ini juga termasuk curang. Ya. Harusnya kalau ikut tes ada penilaian, harus ikut seleksi sesuai dengan dengan standarnya. Tapi kita sogok. Akhirnya tes kita hanya manipulasi data saja. Ini tidak boleh, curang, Pak. Haram. Bahkan ada hadis tersendiri bagi orang yang sogok. Yang menyogok dan menerima sogok dua-duanya di dalam neraka. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka kita hati-hati. Memang secara formal harus ada birokrasinya, ya. Dan memang harus kita lalui proses itu. Tidak bisa kita potong kompas. Memang harus ya antri itu memang budaya, harus antri. Tidak boleh kita ambil jalan pintas, ya. Maka jangan sampai kita menzolimi yang lain, ya. Karena kalau kita potong kompas itu biasanya menzolimi. Jangan sampai, terutama dalam hal pekerjaan. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Naam, man baya'ta fakul la khibalah. Ya, barang siapa yang menjual beli maka jangan ada yang menipu. Naam. Jangan ada yang menipu. Jadi kalau kita jual motor, jelaskan motor ini pernah kecelakaan, sayapnya sudah ganti yang baru, yang barunya ori misalnya gitu. Kita jelaskan. Dan kejujuran ketika kita menjelaskan jual beli kita itu adalah keberkahan. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, wa in saduqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau seandainya dua orang itu yang beli maupun yang jual jujur dan menjelaskan apa adanya, maka jual belinya diberkahi. Bisa jadi murah, Pak. Kita dapatnya harga murah tapi berkah. Ya, keuntungan yang kita dapat jauh lebih berkah. Makanya ada seorang ulama, kalau anda tidak salah namanya Imam Abu Hanifah. Salah satu jual beli Imam Abu Hanifah itu adalah jual beli yang menyebutkan harga modal. Jual beli yang menyebutkan harga modal, dan beliau jujur. Beliau dulu pedagang. Imam Abu Hanifah itu pedagang. Jadi beliau jual pakaian. Dia katakan, baju ini aku beli dengan harga 1 dinar, aku jual dengan 2 dinar. Atau dia bilang, aku beli dengan 1 dinar, silakan antum mau beli berapa? Silakan antum mau beli berapa? Jadi pembeli nawar sendiri. Gimana kalau 1 dinar setengah? Ya silakan, oke, deal. Kalau 2 dinar boleh, silakan, deal. Dan ternyata jual beli seperti ini lebih untung. Lebih untung, ya. Jadi kita jelaskan saja. Nah, kebanyakan kita sekarang untuk seakan-akan harga kita itu paling murah, kita berdusta. Demi Allah ini tidak masuk modalnya. Jadi jual misalnya mangga tadi,
Ya, jual mangga 10.000 sekilo. Ada yang nawar 9.000. Ya Allah Pak, 9.000. Modal aja enggak dapat. Jual 10.000, nawar 9.000, modal enggak dapat. Untung berapa berarti? Dia jual 10.000. Dia bilang ada yang nawar 9.000. Dia bilang, "Ya Allah Pak, modal aja enggak dapat." Berarti modalnya berapa? Ya, maka hal ini harus dijauhi. Jangan sampai kita bersumpah untuk melariskan dagangan kita dengan sumpah palsu. Nah, yang ke-16 dari adab yang harus kita lakukan untuk sesama muslim adalah jangan mengkhianati, jangan membohongi, dan jangan menunda hutang. Jangan jangan mengkhianati, jangan mendustai, dan jangan menunda hutang. Karena Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun, ya. Menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, ya, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayar adalah sebuah kezaliman, ya. Menunda dimaksud adalah sudah dapat tempo, dia ada uang, dia belum mau bayar. Ini zalim. Tapi kalau dia ada uang belum jatuh tempo, ya tidak apa-apa. Dia berhutang misalnya, jual beli mobil misalnya 100 juta dengan cara cicil kredit tiap bulan 3 juta. Janjinya setiap tanggal 10. Dia punya uang 10 juta di tanggal 1, ya belum wajib bagi dia. Tapi ketika tanggal 10 dia ada uang 10 juta nggak mau bayar, dia tunda sampai tanggal 15, ini adalah sebuah kezaliman. Ya, tidak boleh dia dengan sengaja menunda, kecuali lupa. Kalau dia lupa tinggal dia mengatakan ana lupa dan minta maaf, ya. Maka kita tidak boleh mendustai, juga tidak boleh mendustai teman kita, tidak boleh, ya. Demikian juga mengkhianatinya. Maka kita diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Tidak boleh kita dusta. Ya. Tidak boleh akad, termasuk pekerjaan. Kalau kita sudah akad, kita penuhi semaksimal mungkin. Ya, tidak boleh. Ketika kita bekerja, kita telah menggadaikan waktu kita, kemampuan kita untuk gaji yang kita terima. Tidak boleh kita khianat, ya. Kalau kita khianat, kita termasuk tidak beradab dengan sesama kaum muslimin. Nah, innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'du wa'id, al-wa'du dain, ya. Janji itu adalah hutang. Kita tidak boleh khianat dan tidak boleh juga kita berdusta. Nah, ini mungkin beberapa adab yang dapat disebutkan pada kesempatan kajian malam hari ini. Masih di poin ke-16, insyaallah kita lanjutkan pada poin 17 sampai selesai insyaallah pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Tak paham mana maksudnya gimana? Iya, kalau di perusahaan itu mengakui hal itu boleh-boleh saja. Aturannya gimana? Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syaratnya. Harus penuhi syaratnya. Kalau tidak sesuai syarat tidak boleh. Tapi kalau dari pihak perusahaan tersebut telah menyetujui, ya boleh-boleh saja. Nah, beda dengan kalau itu adalah pegawai dari pemerintah. Pemerintah punya aturan, tidak boleh disalahi pemerintah itu. Misalnya ASN, harus ikut. Tidak bisa. Ya, kalau perusahaan ya suka-suka yang punya saham, suka-suka yang punya aturan, suka-suka direksinya. Itu kalau dari dewan direksinya menyetujui, silakan. Misalnya anak CEO-nya bilang anak saya langsung kerja, ya direkturnya menyetujui, ya silakan langsung masuk aja Pak, gitu. Jadi tergantung di posisi yang mana. Kalau memang pada pekerjaan tersebut harus melalui tahapan tes dan dia langsung masuk, ya tidak boleh, harus ikut masuk. Ya, dan hendaklah seorang pemimpin sejatinya mencontohkan kepada anaknya sendiri.
Jadi jangan dia bilang kepada orang lain harus taat tes, aturan segala macam, tapi anaknya tidak taat. Dan ini tantangan paling besar memang. Tantangan paling besar. Termasuk juga kalau bikin sekolah misalnya. Misalnya seorang ustadz bikin sekolah, anaknya sekolah di sekolah itu. Biasanya yang paling banyak melanggar anaknya sendiri. Karena dia merasa sekolah ini punya bapaknya. Nah, di saat itulah kita mendidik anak kita, dia yang paling banyak dihukum. Ya biar dia merasa ini tidak boleh semena-mena. Ya kamu harus taat aturan. Kamu harus taat aturan. Jadi kembali lagi ke aturan. Tergantung aturannya. Kalau mengizinkan ya boleh saja, tapi kalau tidak mengizinkan, maka itu termasuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, fadhal. Yang tadi kan kalau nyogok masuk seperti itu kan gimana soal gajinya selama dia gaji apa sekarang itu apa enggak? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia mulai dari hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak halalkan, ya berlanjut. Hendaklah dia bertobat. Hendaklah dia bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan apa yang dia ana wallahu a'lam. Ana tidak bisa jawab itu. Itulah bahayanya kalau sudah memulai dari hal yang jelek itu kemana-mana, ya. Yang pasti dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya sebisa mungkin dia memantaskan di posisinya. Nah, biasanya orang nyogok itu kan karena dia tidak pantas di posisi itu, Pak. Nah, kalau dia udah di posisi itu ya hendaklah dia memantaskan dirinya, entah dia ikut kursus, dia ikut tes ya, biar dia betul-betul layak di situ. Yang pertama dia harus bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara bertobat adalah berinfak. Ya, dan salah satu cara bertobat adalah berinfak. Ikuti terus dengan infak. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqun nar walau bisyikki tamratin." Berlindunglah dari api neraka walaupun berinfak dengan sebutir kurma. Maka teruslah berinfak, ya. Keluarkan dari hartanya infak, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan dari kesalahannya di masa lampau. Dahulu para sahabat kalau seandainya mereka melakukan perbuatan dosa langsung berinfak. Ya. Dikatakan ada seorang sahabat memukul budaknya dan merasa itu adalah perbuatan dosa, datang kepada Nabi, dia bebaskan budaknya itu. Gratis, harusnya kalau dia jual dia dapat ya puluhan dinar bahkan ratusan dinar, dia merdekakan karena dia menganggap itu merupakan kesalahan. Ada sahabat yang lain disibukkan dari sholat asar karena perdagangannya atau karena pertaniannya, disibukkan dari sholat asar, maka dia pun mengeluarkan infak 1000 dinar, 1000 dirham, berinfak dia 1000 dinar, 1000 dirham. Maka kita juga begitu. Pertama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekhilafan kita di masa lalu, dan kita berinfak semaksimal yang kita mampu sebagai tebusan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni kesalahan kita selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhil. Masalah yang dilarang bertransaksi di atas jual beli orang lain. Ini kan zaman online Ustaz ya, posting HP, Instagram kan. Itu gimana Ustaz? Kita kan nggak tahu betul sekarang. Tidak apa-apa kalau itu udah open itu. Sama seperti jatuhnya seperti apa namanya? Lelang gitu. Siapa cepat dia dapat gitu. Tidak apa-apa semua menawar kan. Siapa yang duluan deal. Biasanya penjual mengatakan sold, udah jual, udah laku, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang dimaksud itu dia tahu dia lagi transaksi, dia datang begitu. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Boleh aja kalau online. Mungkin jangan komen di itunya Ustaz. Jadi langsung. Tidak apa-apa juga di komen di situ karena memang di open kan. Iya, bagikan lelang. Mana gan 500, ana 300, ana 200, ana 100 gitu kan. Biasanya kebagi yang serius japri. Karena kalau komen di situ hanya meramaikan saja. Gitu. Nah, itu ahlinya lagi senyum tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, Yang masalah sabun dulu. Jadi kan daftar kan Ustaz, mengikuti proses kan Ustaz, tahap lulus sampai di tahap akhir kan Ustaz. Itu ada kadang ada orang tidak kan bayar sekian ya, kalau nggak dibayar namanya digeser Ustaz. Padahal itu kan udah di tahap akhir kan Ustaz, udah lulus kan, cuman gara-gara syarat harus
mengeluarkan uang, kalau nggak keluar terus gimana? Dia zolim dan Anda punya teman dan gara-gara itu dia tidak jadi PNS, lulus semua tahapan, lulus sampai tahap akhir ya, ketika tahap akhir ya dibilang kalau kamu mau 25 juta, langsung sebut nominal 25 juta. Dia bilang, Pak, saya ngelamar PNS karena saya nggak punya uang 25 juta. Nanti setelah saya udah jadi PNS, saya bayar dia 25 juta. Enggak sekarang. Kalau enggak besok kamu enggak ada lagi nama kamu, selesai. Enggak ada uang. Ya, silakan kamu cari gimana, hutang dulu atau apa, enggak mau lah. Saya bekerja untuk mencari uang, masa saya bekerja harus bayar? Kata gitu. Enggak mau. Benar, besoknya hilang namanya, Pak. Padahal semua tahapan sudah selesai. Dia zolim. Orang tersebut zolim. Kalau dibayarkan Ustaz, gimana? Tolong menolong dalam hal yang buruk akan terus berjalan, tidak akan putus. Antum harus putus itu. Semua orang harus sepakat memutus itu, biar pelaku praktek itu hilang. Laporkan aja sekarang, ada bahan pengaduan kok, langsung aja. Ya, kata Anda pernah baca postingan dari Gubernur Jawa Tengah itu, laporkan di Twitter sebelum 24 jam, kalau nggak ditindak lepas jabatan. Gitu. Langsung aja lapor. Zaman media sekarang terbuka. Asalkan antum punya saksi. Makanya guru kami Ustadz Dr. Ali Musri Senjan Putra mengatakan kalau ada hal yang mengganjal antum foto, jangan lupa difoto. Dulu ada satu kasus, ada seorang ustadz ceramah, kalau tidak salah di Banyuwangi, ceramah Pak, menjelek-jelekkan kampus kita STDI. Sekarang kita sudah punya kampus sesat katanya kan. Jadi dia mengatakan STD Imam Syafi'i Jember itu kampus sesat. Ada videonya diambil sama Ustadz Dr. Ali Musri, diambil dimasukkan ke laporannya ke mana? Ke Polres atau ke apa gitu, langsung diusut. Akhirnya dia membuka surat terbuka minta maaf atas kesalahan tersebut ya, kalau dia tidak minta maaf, tidak mencabut klarifikasi ucapan tersebut, dipenjara. Bahkan ada satu lagi, ini oknum polisi juga. Dulu kami waktu di Jember, mahasiswa itu membuat tulisan zaman buletin, kita kirim salah satunya ke Masjid Polres. Ketika datang ke Masjid Polres ya, teman bukan anak, teman itu sudah punya janggutnya panjang kan. Nah, terus ada polisi bilang, janggut-janggut, kamu nih teroris ya, kamu nih teroris ya. Sama teman di foto name tag-nya itu, foto name tag-nya. Datang ke kampus bilang, Ustaz, kita tadi dituduh teroris. Sama siapa? Sama polisi. Langsung nama Ustaz tadi, kamu punya bukti, punya saksi? Ada Ustaz, tadi anak foto, anak rekam, anak videokan. Dia bilang teroris. Langsung lapor ke Kapolres. Ya langsung dihukum, tidak naik jabatan 2 kali. Gitu. Jadi ya kita butuh saksi saja. Kalau kita bisa, insya Allah putus rantai korupsi itu. Ya. Makanya kenapa orang-orang pintar itu, mohon maaf, banyak yang tidak mau dia gabung ke ASN, PNS, karena dia tahu putarannya. Lebih baik dari pengusaha, jadi pedagang, dia bebas gitu kan. Nah, makanya orang-orang pintar itu lepas dari itu, akhirnya susah. Pemerintah kita, orang-orang yang benar itu nggak mau ngurusin masalah pemerintah. Akhirnya yang ngurusin pemerintah orang-orang yang sebetulnya tidak pantas ngurusin. Maka susah, birokrasi jadi lambat. Ya kenapa lambat? Ya antum tidak ngasih uang kopi, padahal dia udah digaji. Ingat, antum itu sudah digaji. ASN itu yang kerja layanan publik misalnya, dimanapun itu kantornya, layanan lembaga apapun, kalau ASN itu udah digaji. Gaji antum itu mendapatkan gaji untuk melayani masyarakat. Tidak boleh lagi minta upah apapun namanya. Ya, ini kalau dikasih uang baru semangat. Habis ngerjakan ya berapa aja lah seikhlasnya. Tidak boleh, sudah. Tidak usah dikasih. Walaupun dia merengut, tidak usah dikasih. Walaupun dia merengut, nggak usah dikasih. Ya, memang begitu. Karena mereka sudah digaji. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa itu makin terus ada? Karena ada yang gayung bersambut. Ya daripada enggak kita bayar. Jangan dibayar. Tidak apa-apa, rezeki bagi kita tidak akan terputus. Kita batal jadi ASN, insya Allah Allah berikan lebih dari ASN. Mungkin kita jadi bosnya ASN insya Allah, dengan caranya Allah tentunya. Ya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, harus yakin Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, yakin. Dan baik bukan urutan kita. Baik adalah apa yang di sisi Allah. Al-khirah khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ya, bisa jadi kita membenci hal tersebut, tapi ternyata itu baik untuk kita. Bisa jadi kita cinta pada hal tersebut, tapi hal itu buruk untuk
untuk kita. Maka kita harus husnuzon kepada Allah, apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Tentunya setelah kita berusaha. Kita berusaha mencari istri misalnya kan, gagal terus. Itu kan gagal mencari istri adalah terbaik untuk kita. Mungkin tahun depan. Tahun depan belum, mungkin tahun depan lagi. Begitu juga anak. Kalau seandainya sekarang belum dapat anak, usaha lagi. Dan tidak punya anak itu bukan merupakan kehinaan, karena Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam itu baru punya anak di kala tua, Pak. Ya, jadi bersabar saja. Bahkan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kaget. Memang orang yang tua, yang sudah tua masih bisa hamil gitu. Itu mereka aneh gitu. Dan apa yang tidak terjadi kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tinggal berusaha saja. Walaupun usia 60-70 tahun, kalau Allah berkehendak masih bisa hamil, bisa. Selamat insya Allah. Karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Menerima sedekah dari pegawai bank. Ya, pegawai bank ini wallahu a'lam ya. Bank ada bank konvensional, ada bank syariah. Bank syariah walaupun masih ada beberapa praktek yang dalam tanda kutip harus kita telisik lagi, karena memang bank di Indonesia ini masih satu induknya, yaitu Bank Indonesia. Yang Bank Indonesia kibatnya konvensional, beda dengan negara lain. Contohnya Malaysia itu udah punya bank sendiri, bank konven ada bank induknya, bank syariah punya bank induknya. Pakistan juga sama seperti itu juga, Iran juga sama seperti itu. Nah, kalau Indonesia ini belum, induknya masih di Bank Indonesia. Nah, cuman banyak masukan dari para MUI contohnya, DSN itu meminta ada hal yang memang untuk bank syariah itu boleh, walaupun di bank konvensional tidak boleh, ya. Contohnya bank menjual barang. Jadi transaksinya bank yang punya barang tersebut. Jadi bank stok barang, rumah misalnya, mobil itu. Terakhir Anda tahu sebelum jadi BNI itu punya stok barang, stok rumah. Jadi BNI punya stok rumah. Nah, BNI jual. Nah, maka BNI boleh jual dengan kredit. Jadi bukan mengutangi uang, tapi dia jual barang, jual rumah. Nah, kalau sudah praktik seperti ini, maka dilihat lagi bank yang mana. Kalau dia dapat hadiah dari bank syariah, ya wallahu a'lam bishawab, karena bank syariah di Indonesia juga masih ada hal yang harus diperbaiki, lebih baiknya dia tidak terima. Tapi bank syariah jauh lebih baik daripada bank konven. Bank syariah jauh lebih baik dari bank konven. Ya, orang muslim hendaklah kalau memang harus terpaksa menabunglah di bank syariah. Ya, tidak sama Pak antara bank konven dengan bank syariah. Bank syariah itu sekarang sedang berusaha agar syariah, walaupun pada jalannya tertati-tati, karena banyak aturan yang harus mereka lalui. Kalau antum nabung di bank konven, jelas itu riba, jelas bunganya, gitu. Tapi kalau di bank syariah mereka sedang tertati-tati berjuang. Ya, orang yang menggeluti ini pasti tahu bahwasanya mereka tertati-tati untuk melakukan ini. Kita tidak boleh juga memutuskan asa mereka. Ya, kita dukung. Ya, jumlah umat muslim ini di Indonesia ini banyak. Kalau semuanya nabungnya di bank syariah, selamat sebetulnya, bisa kalah. Data terakhir yang Anda tahu, bank syariah ini jika dikampulkan, yang mereka sudah bergabung jadi BSI sekarang, dibandingkan modalnya dengan satu bank saja, bank konven, ya, bank yang terkenal, yang ATM-nya di mana-mana, paling banyak, pelayanannya paling cepat itu hanya dibandingkan dengan keuntungan itu hanya 5%. Modal bank syariah ini dibandingkan dengan keuntungan mereka, untung Pak, bukan modal, itu cuma 5%, Pak. Jadi bagaimana perputaran keuangan, ya paling banyak dia di konvensional. Maka kita juga sebagai umat Islam, ya minimal kita kalau memang bahasanya kalau memang dibutuhkan menggunakan bank, gunakanlah bank syariah. Tapi kalau antum tidak butuh, ya tidak usah. Kalau memang antum butuh, gunakanlah bank syariah. Walaupun sekarang tantangannya banyak sekali bank syariah, apalagi baru berubah segala macam, ya. Adapun kalau dari bank konvensional dapat hadiah, antum tolak. Apalagi antum penuntut ilmu misalnya, tolak. Kenapa? Anda tidak bisa nerima hadiah dari antum. Kenapa? Karena antum bank riba. Ya. Ini ada satu cerita, semoga ini bermanfaat, yang mengisahkan Ustaz Syafiq Reza Basalamah.
Ada seseorang tamat dari Amerika, pulang lagi ke Saudi. Pas di Saudi mereka cari kerja, akhirnya dia gabung ke bank. Sebagai bentuk syukuran, gaji pertamanya dia undang paman-pamannya. Maka datanglah paman-pamannya, diundang makan-makan. Tapi satu pamannya sebelum makan nanya, kamu kerja di mana? Di bank. Disebut banknya bank konven. Akhirnya paman itu pulang, pamit sama ibunya, pamit. Ya, akhirnya ibunya nanya, kenapa kamu pamit? Ini kan anakku syukuran ini. Nggak bisa kak, katanya. Kenapa? Karena anakmu kerjanya di bank konven, riba, haram, katanya gitu kan. Maka ibunya menangis. Selesai acara panggilannya, nah berhenti, katanya. Berhenti kenapa bu? Berhenti dari bank. Kenapa? Karena pamanmu nggak mau tadi makan, katanya. Katanya haram. Ibu nggak mau kamu makan haram. Akhirnya berhenti pak. Tamatan Amerika langsung dapat jabatan general manager, berhenti dari bank. Tamat di sana jadi resepsionis di hotel akhirnya. Bekerja di resepsionis sampai terakhir beliau ya bertemu dengan Ustaz Syafiq juga waktu Ustaz Syafiq di sana di Madinah. Akhirnya naik jabatan sampai dia menjadi direktur di hotel tersebut, Ritz Carlton, ya. Nah, inilah barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Jadi kalau riba, katakan itu. Bisa jadi ketika antum mengatakan itu, di saat itulah dia mendapat petunjuk, dia tinggalkan riba. Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau antum terima, ya suatu saat dia akan menerima. Kapan saatnya? Sekarang antum katakan tidak, anda tidak menerima. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian mungkin kita cukupkan, sudah hampir jam 8. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.